Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Yusri, SPDMA, salah satu dosen program studi pendidikan bahasa Jerman, Fakultas Bahasa Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, video kali ini saya akan memperagakan untuk membawakan materi salah satu mata kuliah di prodi saya, yakni psikolinguistik. Sebuah mata kuliah yang berbobot 2 SKS tentunya, yang diberikan biasanya pada semester 6 yang menggabungkan antara pembelajaran teori dan pembelajaran praktik. Mata kuliah ini tentunya fokus untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap keterkaitan antara bahasa dan proses mental ataupun psikologis manusia. Selama 1 semester, mahasiswa akan mempelajari berbagai topik penting dalam psikolinguistik dan dengan fokus utama pada 4 capaian pembelajaran. Yang pertama adalah memahami konsep dasar psikolinguistik, yang kedua memahami konsep pemerolaian bahasa pada anak, yang ketiga adalah memahami konsep pembelajaran bahasa dalam perspektif psikolinguistik, dan yang keempat adalah menganalisis berbagai potensi gangguan berbahasa yang dialami oleh anak-anak maupun orang dewasa. Dari 4 capaian pembelajaran tersebut kemudian diturunkan menjadi 7 sub CPMK, yakni mampu menjelaskan kajian psikolinguistik dan hubungannya dengan ilmu linguistik. Yang kedua, mampu menjelaskan teori psikologi dan hubungannya dengan kajian psikolinguistik. Yang ketiga, mampu menjelaskan hakikat pemuraian bahasa pertama, baik dari tataran fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Dan beberapa CPMK lainnya, yakni misalkan menjelaskan hakikat pembelajaran bahasa dalam kajian psikolinguistik. Dalam proses pembelajaran, kami akan menerapkan berbagai model pembelajaran seperti project based learning, case study, dan model-model lainnya. Terdapat 5 indikator penilaian, seperti ada kehadiran, ada tugas dalam bentuk karya tulis, kemampuan presentasi, UTS dan UAS, dan tentunya adalah project berbasis kasus. Dan pada video kali ini saya akan memperagakan salah satu materi gangguan berbahasa dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, yang akan menekankan pada penyampaian materi secara terstruktur, interaksi aktif antara dosen dan mahasiswa, serta penilaian terhadap capaian pembelajaran mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Risma bagaimana kabarnya hari ini, Risma? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan lanjut materi kita tentunya di mata kuliah psikolinguistik. Kita sudah di pertemuan ke-14. Namun sebelum kita lanjut materi ini, ada yang bisa ingatkan saya apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ada yang bisa ingatkan saya? Oke, silahkan. Apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Baik Pak, pembelajaran sebelumnya itu kita mempelajari tentang perbedaan pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Jadi adapun dimaksud dengan pemerolehan bahasa itu pemerolehan yang bersifat alami atau bawah sadar. Sedangkan pembelajaran bahasa itu bersifat terencana dan sadar. Gitu. Oke, terima kasih. Jadi minggu lalu kita belajar pemerolehan sama pembelajaran bahasa. Bedanya kalau pembelajaran itu kita belajar bahasa secara disadari. Anda belajar bahasa Jerman atau belajar bahasa Mandarin atau Arab, Anda secara sadar itu pembelajaran. Makanya terjadi pada orang dewasa. Kalau pemerolehan itu kita belajar bahasa secara tidak sadar. Tidak tahu-tahu kita langsung bisa bahasa Inggris atau bahasa Mandarin atau bahasa asing lainnya. Nah, itu diperoleh pada saat anak-anak. Pertanyaannya coba misalkan, kapan Anda sadari Anda bisa berbahasa Indonesia? Sadar enggak? Tidak toh? Jadi itu namanya pemerolehan. Jadi perbedaan antara pemerolehan sama pembelajaran bahasa. Ada lagi yang kita diskusikan minggu lalu, ada yang masih ingat? Tentang pekan lalu kita belajar tentang bagaimana kita memperoleh bahasa itu. Jadi ada 2, yakni dari faktor lingkungan dan faktor genetik. Oke, good. Jadi ada faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa. Jadi kalau nanti Anda calon orang tua nih punya anak, supaya anak pemerolehan bahasanya bagus, ternyata ada 2 yang mempengaruhi. Yang pertama lingkungan. Jadi semakin sering Anda berbicara dengan anak Anda atau anak kecil, maka semakin bagus kemampuan berbahasanya. Tapi kalau jarang ada komunikasi,
makanya kemampuan berbahasanya anak akan masih lambat. Makanya ada namanya speech delay. Jadi keterlambatan berbicara. Jadi misalkan ketika ada anak-anak usia 3 tahun, 5 tahun yang normalnya dia bisa sudah bicara beberapa kata, namun dia tidak berbicara, itu namanya speech delay. Kenapa? Karena lingkungannya mungkin bapak ibunya sibuk. Biasanya yang berpotensi speech delay adalah anak pertama. Kenapa kira-kira? Karena Tidak ada temannya. Jadi makanya dia anak pertama. Biasanya kan bapak ibunya sibuk atau apa? Dia anak pertama, dia tidak pernah. Apalagi di wilayah perumahan misalkan, sekarang perumahan kan tetanggamu kalau tidak tahu saya namanya. Nah beda dengan orang kampung. Kalau ditanya mana rumahnya Bu Sabrina, oh dekat masjid ujung ditahu. Tapi kalau sekarang tetangga depanmu kau tidak tahu. Nah itu memang lingkungan sangat mempengaruhi pemerolehan bahasa. Terima kasih ya yang sudah menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Nah sekarang kita akan masuk ke pertemuan ke-14 yang akan kita pelajari terkait understanding language disorder. Jadi gangguan berbahasa. Jadi salah satu kajian utamanya psikolinguistik sebenarnya adalah gangguan berbahasa. Maka dari itu, ketika misalkan Anda S2 nanti ambil psikolinguistik, Anda bisa fokus ke gangguan berbahasa. Anda bisa bekerja di rumah sakit, intinya terkait kesehatan yang fokus pada speech delay tadi, atau orang-orang yang mengalami masalah terkait gangguan berbahasa. Bukan hanya anak-anak, sebenarnya orang tua juga. Misalkan orang tua yang sudah kecelakaan atau pikun atau biasanya kan dia mengalami gangguan berbahasa, terbolak-balik ya atau apa, nah itu bisa diterapi. Yang kasih bisa terapi adalah orang psikolinguistik. Nah, so if you interested, Anda tertarik, Anda bisa ambil fokus kajian psikolinguistik di S2 Anda nantinya. Kalau sekarang yang kajian psikolinguistik hanya beberapa universitas yang fokusnya, ada Gajah Mada University, UI, kalau salah, hanya itu. Yang lainnya linguistik general. Oke, lanjut ya. Jadi kita akan fokus pada gangguan berbahasa. Kita cek coba ya. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita diskusikan di pertemuan ini. Yang pertama menjelaskan konsep gangguan berbahasa dari perspektif psikolinguistik. Apa sih gangguan berbahasa itu? Kapan dikatakan gangguan berbahasa? Apakah cadel atau bicara cepat itu termasuk gangguan berbahasa? Nah, nanti kita jelaskan. Yang kedua adalah identifikasi berbagai jenis gangguan berbahasa, termasuk afasia, disleksia, speech sound disorder. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita menganalisis penyebab dan faktor yang mempengaruhi gangguan berbahasa di anak-anak dan dewasa. Kalau tadi ada faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa, ini faktor yang mempengaruhi gangguan berbahasa, menyebabkan gangguan berbahasa. Dan setiap orang berpotensi mengalami gangguan berbahasa, khususnya kalau umurnya sudah tua, pasti akan mengalaminya. Yang terakhir adalah kita akan melihat beberapa contoh orang-orang yang mengalami gangguan berbahasa dan Anda menebak itu gangguan berbahasa apa nanti dari videonya. Itu di akhirnya nanti kita sesinya tentunya. Oke, itu tujuan pembelajaran kita ya untuk hari ini yang akan kita pelajari. Sebelum kita masuk ke pengerjaan kelompoknya, saya akan menjelaskan dulu ada 3 jenis gangguan berbahasa. Yang pertama adalah reseptif, ekspresif, sama mix. Kalau mix artinya apa? Dicampur. Reseptif adalah apa kalau reseptif? Apa? Penerimaan. Reseptif penerimaan. Jadi gangguan berbahasa dia sulit untuk memahami apa yang orang lain katakan. Jadi yang bermasalah adalah di otaknya memprosesnya. Jadi ketika kau aja bicara, jadi kalau ada temanmu di situ, tapi itu bukan gangguan berbahasa, itu masih inilah. Tapi kalau yang gangguan berbahasa terkadang ada orang yang disampaikan dia masih susah untuk mencerna, memahami, itu dia reseptifnya, kategorinya. Tapi jenisnya nanti kita jelaskan. Ada juga ekspresif. Lawannya reseptif apa? Ekspresif. Kalau ekspresif apa? Berbicara, mengeluarkan ya. Jadi dia sulit untuk mengekspresikan pikirannya dan idenya. Misalkan begini, ada teman saya, bukan teman saya ya. Ada riset dari teman saya. Ibunya bilang, ibunya mengalami ini, expressive language issue disorder. Dia jelaskan ini spidol misalkan ya, ini spidol.
ada spidol, tapi dia tahu ini spidol, tapi dia tidak tahu, lupa istilahnya, ini spidol. Paham dah maksudnya? Dia harus berpikir lagi, apa ya ini? Nah ini expressive language itu. Dia susah menjelaskan apa yang ingin mereka katakan. Kalau tadi reseptif kan susah menerima. Apa yang bilang ini nih? Jadi misal, kalau mixnya gabungan. Ada teman dosen kita, dia sudah mengalami di reseptif. Jadi ketika diajak bicara, dia bengong toh beberapa menit makanya dia lebih pilih untuk bahasa tulisan, karena kalau tulisan kan bisa dilihat terus toh kayak gini. Kalau kan lisan kan satu kali jadi ucapkan dan cepat seperti itu. Kalau mix tadi berarti gabungan. Oke ya, dia susah memahami apa orang yang katakan dan susah menjelaskan. Silakan perhatikan ya, karena nanti ada tugasnya menebak itu apa? Reseptif, ekspresif atau mix. Nah, ini yang faktor mempengaruhi. Ini penting Anda pahami juga karena Anda calon punya anak tentunya. Jangan sampai kita untuk menghindarinya, karena anak-anak sangat berpotensi, apalagi sekarang ya, berpotensi mengalami gangguan berbahasa dengan teknologinya. Yang pertama adalah genetika, keturunan. Jadi ketika bapak ibunya atau neneknya mengalami gangguan berbahasa, anaknya itu berpotensi juga. Jadi kalau misalkan ada anak gangguan berbahasa tapi ibu bapaknya normal aja, coba cek kakek neneknya misalkan. Atau paling tidak itu 4 kali turunan, maksudnya baru bisa 3 kali turunan misalkan, eyangnya lagi berasal seperti itu. Itu ada potensi genetik sama keturunan. Selanjutnya ada nutrisi kehamilan pada saat dia janin. Jadi kalau kurang nutrisi, makanya akan menyebabkan itu juga gangguan berbahasa, sehingga dia termasuk stunting dan sebagainya ya. Makanya penting untuk memenuhi nutrisi ketika dia dijanin. Nutrisi bukan hanya makanan ya, tapi kesehatan mental dari ibunya. Jadi kalau kesehatan mentalnya terganggu, maka berpotensi alat organ lainnya itu terhambat pertumbuhannya. Maka ketika perbaiki nih kesehatan mentalnya tuh, jangan suka marah-marah atau apa. Selanjutnya kondisi lainnya, misalkan ada kecelakaan, kecelakaan paling sering orang menyebabkan gangguan berbahasa. Kenapa? Ketika Anda kecelakaan, jatuh atau apa, terbentur otaknya, ketika goyang sel serah bahasanya itu bisa menyebabkan tadi sel serah bahasanya rusak, pasti akan menyebabkan tadi apakah Anda susah untuk memahami atau sudah untuk mengekspresikan. Makanya sekarang itu kasus gangguan berbahasa paling banyak adalah karena dampak dari kecelakaan atau pernah kau dipukul kepalamu. Makanya saya paling tidak suka anak-anak itu di SD bermain pukul-pukul kepala atau apa. Itu sangat berbahaya tentunya. Karena tadi ketika kau dipukul, setiap kepala orang kan berbeda-beda kekuatannya ya. Ada yang mungkin pas dipukul bisa saya goyang sel serah bahasanya, tapi itu berdampak. Sekarang mungkin belum berdampak ya, tapi pada saat tumbuh, misalkan tumbuh nanti lama-kelamaan, nah itu akan berdampak juga. Jadi kepala itu bagian yang paling penting untuk dilindungi, kecelakaan juga. Nah, berbicara mengenai kepala kan kalau di bahasa itu di otak mana tuh? Kanan atau kiri? Otak kita kan ada 2 toh? Iya. Apa? Ada yang punya otak di sini, ada semua toh? Nah, 2 otak, kanan dan kiri. Kita paling sering menggunakan otak apa? Kita paling sering menggunakan otak apa? Apa? Paling mudah untuk mengingat adalah saya ketika tangan kanan sering kupakai, itu otak kiri yang menggerakkan. Jadi otak kiri adalah menggerakkan seluruh organ bagian kanan. Jadi otak yang sering kita pakai apa? Kiri ya. Nah, jadi karena gerakan tangan kanannya. Makanya otak kanan Mas Indonesia itu kayak masih belum banyak digunakan karena dia kiri. Tapi kalau kidal kan, makanya kenapa orang bilang kidal itu orang kreatif, karena orang kidal kan lebih banyak menggunakan otak kanannya seperti itu. Nah, kalau bahasa ada di otak kiri. Maka dari itu saya sering buat lulu itu contoh mahasiswa saya. Kalau mau, dan itu paling sensitif juga bahasa ya, karena kalau kecelakaan di otak kiri itu bisa ada gangguan berbahasa. Jadi makanya kalau mau kecelakaan jangan otak kiri, otak kanan. Jatuhnya toh, pilih-pilih memang nih, supaya paling tidak bukan hanya terbentur, tapi kalau otak kiri kan gangguan berbahasanya juga susah. Itu ya.
Nah, ini contohnya ya, ada apraksia salah satu, nanti kita akan bahas beberapa contoh ini. Namun yang saya ingin tunjukkan adalah ini. Ini ada filmnya, nanti kita bisa nonton bersama. Ada banyak film terkait psikolinguistik gangguan berbahasa, bagus sekali. Coba kalau Anda lihat wajah ini, nah, Anda lihat wajah ini apa yang apa yang berbeda, apa yang mengalih perhatian Anda? Yang mana? Kiri sebelah. Apa? Turun. Yang mana yang turun? Muka sebelah Ini ya? Iya. Kiri ya. Nah, jadi kalau dia otaknya dia turun ini berarti dia apa tuh artinya? Stroke ya. Karena dia tidak bekerja toh? Jadi tidak ini bekerja. Kalau ininya yang mana bermasalah, otak apanya? Otak sininya yang bermasalah. Jadi dia tidak bisa dia tidak bisa aktif organnya. Makanya dia tidak bekerja dengan baik. Makanya dia begini. Makanya orang stroke pasti akan susah bicara toh, karena yang bibirnya atau lidahnya ada yang bekerja dan tidak, atau miring atau apa dan sebagainya seperti itu. Tapi stroke bisa diatasi, nggak bisa. Nah itu orang tugasnya psikolinguistik, dia kasih terapi atau apa dan sebagainya ada. Ini contohnya. Jadi kalau ada dan umur itu salah satu faktor yang paling besar berkontribusi, umur ya. Maksudnya semakin kau tua, semakin pikun, semakin organ-organ semakin tidak bekerja dengan baik, kan gitu. Kayak mungkin motor atau alat teknologi lainnya semakin tua akan semakin cepat rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Begitu dengan organ kita juga. Makanya cara untuk merawat organnya apa kira-kira? Kalau motor kan kalau supaya untuk dirawat, diservis atau apa. Jadi kalau manusia kira-kira gimana? Olahraga, makanan dan sebagainya. Makanya jangan malas, karena nanti kau rasakan sekarang tidak kau rasakan dampaknya, tapi nanti di usia-usia. Sekarang Anda berapa? 32 berapa? Nanti kau rasakan ini. Nah, sekarang saya akan putarkan beberapa video. Tugas Anda adalah menebak apakah dia masuk ke reseptif, ekspresif atau mix. Dan kira-kira apa gangguannya yang Anda lihat dari video ini. Oke ya. Setelah saya putarkan videonya, Anda bisa ketik di Google Form yang saya bagikan jawabannya. Setelah Anda ketik input, nanti kita akan bahas. Oke ya. Namun sebelum itu ada pertanyaan, sebelum kita masuk ke kuisnya, tugas individunya, ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan, atau ada yang mengalami ciri-ciri tadi, atau mungkin Pak, kayaknya keluarga saya itu. Oke, tidak ada ya? Oke, sekarang siapkan untuk alat-alatnya. Kita akan lihat beberapa video. Anda harus menebak di Google Form yang saya bagikan ya nantinya. Okay, Cash, can you tell me? Tunggu dulu, saya akan perbesar suaranya dulu. Coba diperhatikan ya. Nanti tebak di Google Form ini apa, nanti kita akan bahas. Okay, Cash, can you tell me how old you are? You're 3? Wow, can you tell me your name? What? Your name's not Dad. Silly. Can you say Cash? Good try. What did you do today? You swam. Swimming. Can you say bubble? No. Bubble. Oh, you blow. You blew bubbles in the water? Yeah. Can you say bubble? Yeah. Say it. Yeah. Bubble. Okay. Fell into. Yeah. How old is Fallon? Yeah. 1. Do you guys like to go swimming? Yeah. What else do you like to do? Perhatikan ya. Truck. What? Oh, the park. Yeah. You like to go to the park? Can you say park again? Park with a P. Park. Good try. What's your favorite thing to do at the park? And I done. No. Play? Like night. No.
Play on the slide. Oke, nah itu tadi video pertama. Sekarang saya kasih waktu Anda 1 menit 30 detik untuk diskusi dengan teman-teman pasangannya. Coba diskusi dan tulis di jawabannya di Google Form yang saya bagikan. Silakan. Oke, sudah ya? Sudah diinput jawabannya? Sudah? Oke, saya sudah terima jawabannya, kita bahas ya. Ada yang bisa jelaskan dulu? Satu tim yang menjelaskan kira-kira tadi apa yang Anda bisa lihat. Apa kesulitannya ini anak berbahasa? Ada yang bisa? Secara tidak perlu takut salah atau benar, itu berdasarkan pengamatan kalian tentunya. Ada yang mau? Ayo, oke, silakan. Ya, boleh. Dari pengamatan saya tadi, berdasarkan video, anak-anak ini tadi pas ditanya umur dia bisa menyebutkan dia umur berapa, tapi ada beberapa hal lain yang tidak bisa dia jawab. Dia main apa, tapi dia bisa mengungkapkan dengan gerakan tubuh. Jadi kalau dari saya pribadi itu mix. Oke, mix. Oke. Kalau Vero, gimana Vero? Dari diskusinya dengan Risma, bagaimana? Apa yang dia? Ya, yang kesulitan untuk mengekspresikan, tapi dia mampu untuk menerima apa yang dimaknai dari ungkapan ibunya. Oke. Jadi, hanya sulit untuk mengekspresikan. Oke, terima kasih Vero ya, terima kasih juga. Jadi untuk kategori anak ini memang dia gangguannya, kesulitannya adalah dia sulit untuk menyampaikan, ekspresif. Tapi secara umum dari beberapa pertanyaannya tadi dia pahami sebenarnya. Misalkan apa yang kamu lakukan, misalkan tadi berenang, toh dia susah berenang, sebutkan sih, dia praktekkan apa-apa. Susah dia pahami lagi yang bubble apa tuh yang dia lakukan di kolam renang. Jadi itu yang ekspresif. Jadi untuk di gangguan anak ini dia mengalami di ekspresif, susah untuk mengeluarkan mengekspresikannya. Terima kasih. The second video kedua, silakan siapkan jawabannya dan diskusikan sama teman Anda. Mommy's gonna say some words and then you're gonna repeat them back to me, okay? Okay. Can you say mama? Mama, Dada? Dada, Can you say Tice? yes, Can you say up? Up, off? F, Can you say go? go, Good job. Can you say my? My? Can you, were you trying to say more? Ini beda ya kasusnya ya dengan tadi ya. Kira-kira apa yang beda? Can you say eat? Eat. Oke. Job. Eat. Oke, dari situ bisa dilihat sepertinya. Apa kira-kira tadi? Selain kalau ini kan jelas ya, tapi kira-kira apa kesulitannya dia berbicara tadi? Apa yang Anda bisa lihat secara jelas? Apa? Lidahnya. Jadi kasusnya ini memang dia bisa memahami, dia bisa menyampaikan sebenarnya dengan baik. Beda dengan tadi toh, yang tadi kan memang masih berpikir toh, mau bilang swimming dia berpikir butuh waktu apa ya kata yang tepat. Tapi ini dia langsung respon. Jadi dia sebenarnya tidak masalah dengan ekspresif sama penerimaannya ya, reseptifnya. Tapi yang bermasalah adalah lidahnya. Ini yang saya bilang tadi, ada anak yang memang lahir langsung gangguan berbahasa karena tadi bukan hanya genetika tapi keturunan dan sebagainya. Dia lidahnya pendek, jadi atau ada bermasalah dengan lidahnya. Jadi makanya lidah itu kalau pendek, kenapa orang cadel aja, pertanyaan cadel pasti lidahnya berbeda juga. Jadi kalau tidak sama dengan tidak ukuran lidahmu tidak sesuai, kalau misalkan nanti bayi dan sebagainya pasti akan berpotensi mengalami gangguan berbahasa. Dan ketika dia sudah berbicara dengan keturunan, itu yang orang bilang tidak bisa atau susah untuk disembuhkan. Ketika dia sakit tapi karena faktor tadi lingkungan atau apa itu masih bisa, tapi kalau ada sakit karena keturunan itu yang susah disembuhkan. Misalkan tadi kurang lidah, operasi mungkin bisa ya, operasi sekarang bisa dioperasi semua kan? Jadi termasuk mungkin lidah atau apa, tapi itu yang susah. Ini gangguan yang dialami oleh anak ini.
Terima kasih ya atas diskusinya. Anda juga sudah menjawab di Google Form yang akan menjadi penilaian individu saya juga. Terakhir, sebelum kita tutup sesi ini yang paling penting, apa yang Anda dapat lakukan di rumah supaya adik-adiknya ataupun calon anak-anaknya ke depannya bisa terhindar dari gangguan berbahasa. Yang pertama paling tidak adalah komunikasi dengan anaknya sebanyak-banyak mungkin. Komunikasi bukan hanya dilakukan pada saat dia lahir sebenarnya ya. Ketika dia diajari, dia sudah mendengarkan sebenarnya. Kalau orang bilang kemampuan apa yang paling pertama aktif di anak-anak adalah kemampuan produktifnya, mendengarkannya. Makanya pada saat janin kemampuan produktifnya itu sudah berfungsi sebenarnya. Makanya kalau sudah ada sudah lengkap nih janin, sudah lengkap nih organ tubuhnya di janinnya beberapa bulan, biasa harusnya diajak bicara karena dia produktif itu menerima, reseptif, menerima. Dan dia akan produktif pada usia-usia tertentu. Yang kedua, membuat baca reading interaktif, pengalaman yang interaktif, jadi kayak membacakan dongengnya, membacakan apa dan sebagainya. Makanya kenapa orang Amerika atau orang luar bilang bahwa dongeng itu powerful tools sebenarnya. Tapi sekarang kan kalau kita jarang nih toh dibacakan dongeng atau apa, itu kayak jadul atau apa, kayak apa sih ini atau apa. Orang tua, misalkan ada orang tua baru tuh bacakan dongengnya dan bilang di komen sama netizen tuh apa tuh. So jangan ini. Oke, itu tadi yang kita pelajari di mata kuliah ini, psikolinguistik untuk materi gangguan berbahasa. Sebelum kita tutup, ada yang bisa bantu saya untuk menyimpulkan apa yang Anda bisa ambil dari kelas ini, tentunya untuk dibawa pulang ke rumah atau dibawa ke kosnya pulang. Ada yang bisa menyimpulkan? Ayo silahkan, apa saja, anything. Terserah apa yang Anda bisa ambil dari kelas ini tentunya. Silahkan, ada yang bisa? Risma coba, silahkan Risma. Baik, jadi yang dapat saya simpulkan di sini ada 3 jenis gangguan berbahasa. Yang pertama itu reseptif atau gangguan berbahasa dalam menerima atau memperoleh. Yang kedua itu ekspresif, gangguan berbahasa di mana seseorang sulit untuk mengekspresikan atau mengungkapkan apa yang ingin disampaikan. Okay. Yang ketiga ada mix atau campuran dari ekspresif dan reseptif. Oke, terima kasih. Itu juga mengakhiri pertemuan kita hari ini. Risma sudah menyimpulkan dengan baik 3 jenis gangguan berbahasa yang berpotensi terjadi. Terima kasih atas kehadirannya tentunya, dan jangan lupa minggu depan kita akan masih mempelajari gangguan berbahasa, tapi akan fokus pada lebih spesifiknya dan bagaimana mencegah dan menangani gangguan berbahasa. Sekian dari saya, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.